Yo, what's up? Welcome back di channel gue, tim penghancur bandot Ale Prediksi. Seperti biasa, di siang ini gue udah siapin prediksi-prediksi yang bakal bertanding di malam ini. Dan untuk lo semua yang baru bergabung atau menemukan channel ini, sebelum kita mulai jangan lupa like, share, and subscribe-nya terlebih dahulu nih boy, agar channel ini lebih berkembang dan selalu memberikan prediksi-prediksi parlay tiap harinya nih boy. Oke, seperti biasa di siang ini gue udah siapin 5 prediksi yang bakal bertanding di malam ini nih boy. Di partai pertama di sini gue ambil dari Liga Super Turki, di mana ada Başakşehir berhadapan melawan Kocaelispor. Dan di partai kedua di sini ada PSV Eindhoven berhadapan melawan Fortuna Sittard. Dan di partai ketiga di sini gue ambil dari Liga Jerman Bundesliga, di mana ada Augsburg berhadapan melawan Borussia Dortmund. Dan di partai keempat kita masuk ke La Liga, Liga Spanyol, di mana ada Getafe berhadapan melawan Girona. Dan di partai terakhir di sini kita masuk ke Liga Portugal, di mana ada Sporting Lisbon berhadapan melawan Alverca. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke pertandingan yang pertama aja nih boy. Oke, di pertandingan pertama di sini ada Başakşehir berhadapan melawan Kocaelispor. Dan untuk statistik di 5 pertandingan terakhirnya di masing-masing tim di sini bisa kita lihat Başakşehir hanya mampu mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 3 kali kekalahan. Dan di 2 pertandingan terakhirnya di sini Başakşehir ditahan imbang oleh Rizespor dengan skor 0-0 dan menang melawan Antalyaspor dengan skor 0-4 nih boy. Dan untuk 5 pertandingan terakhirnya di sini Kocaelispor mampu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Dan di 2 pertandingan terakhirnya di sini Kocaelispor mampu menang melawan Konyaspor dengan skor 2-3 dan menang melawan Alanyaspor dengan skor 2-0 dengan menangnya Kocaelispor. Oke, kita langsung masuk aja ke klasemen sementara Liga Super Turki. Di sini bisa kita lihat Kocaelispor berada di posisi ke-10 dengan perolehan poin 11 dengan 10 kali bermain. Dan untuk Başakşehir sendiri di sini Başakşehir berada di posisi ke-11 dengan perolehan poin 10 dengan 10 kali bermain. Ya, bisa dilihat di sini bedanya 1 poin saja nih boy antara Kocaelispor dan Başakşehir. Oke, kita langsung masuk aja ke pasaran para bandot. Di sini untuk pasarannya bandot memberikan angka untuk handicapnya di setengah dan 3/4. Saran gua di sini ambil tuan rumah ya. Di sini ambil tuan rumah Istanbul Başakşehir. Dan untuk over undernya di sini bandot memberikan pasaran di over 2/4 dan over 2,5. Ya, bisa dilihat di sini selalu terjadi bola over nih boy di statistiknya. Jadi gue saranin di sini ambil di over 2/4-nya aja. Dan untuk prediksi skor gua pada malam ini antara Başakşehir dan Kocaelispor. Di sini Başakşehir bakalan menang tipis atas Kocaelispor dengan skor 2-1 nih boy. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk pertandingan yang berikutnya aja. Di pertandingan yang kedua di sini kita masuk ke Liga Belanda, di mana ada PSV Eindhoven berhadapan melawan Fortuna Sittard. Dan untuk statistik di 5 pertandingan terakhirnya di masing-masing tim di sini bisa kita lihat PSV mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Dan di 2 pertandingan terakhirnya di 2 pertandingan terakhirnya di sini PSV menang melawan Napoli di Liga Champions kemarin dengan skor 6-2 dan menang melawan Feyenoord di liganya kemarin dengan skor 2-3 nih boy. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Fortuna Sittard mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Dan di 2 pertandingan terakhirnya di sini Fortuna Sittard kalah melawan FC Groningen dengan skor 1-2 dan menang melawan Gemert dengan skor 0-1 di liganya kemarin. Oke, kita langsung masuk aja ke head to head di 5 pertandingan terakhir antara PSV dan Fortuna Sittard. Di sini bisa kita lihat sudah jelas, sudah pasti ya. Di sini PSV Eindhoven mendominasi Fortuna Sittard dengan mengantongi 4 kali kemenangan. Dan sedangkan di sini Fortuna Sittard hanya mampu mendapatkan hasil imbang atas PSV dengan skor 1 sama nih, Bu. Oke, kita langsung masuk aja ke klasemen sementaranya. Di sini bisa kita lihat untuk klasemen sementaranya PSV berada di posisi kedua dengan perolehan poin 25 dan 10 kali bermain. Dan untuk Fortuna Sittard sendiri di sini berada di posisi ke-12 dengan perolehan poin 13 dengan 10 kali bermain. Ya, bisa dilihat di sini bedanya poinnya di sini adalah 12 poin nih boy antara PSV Eindhoven dan Fortuna Sittard. Oke, kita langsung masuk aja ke pasaran para bandot. Di sini untuk pasarannya bandot memberikan angka untuk handicapnya
PSP ngasih 2/4, 2,5 dan pur 2. Saran gua ya, di sini kita ambil tuan rumah, ambil di pur 2/4 karena di sini PSP bakalan nyari menang. Karena di sini PSP ingin mengejar tim Feyenoord nih boy di klasemen pertama nih boy. Dan untuk over undernya di sini Bandot memberikan pasaran di over 3/4, over 4 dan over 3,5. Ya bisa dilihat selalu terjadi bola over ya boy ya di statistik di liga pertandingan terakhirnya dan head to headnya. Jadi untuk saran gue di sini ambil di over 3,5-nya ya. Dan untuk prediksi skor gue pada malam ini PSV dan Fortuna Sittard, di sini PSV bakalan bantai-bantai Fortuna Sittard dengan skor 4-1 boy. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk pertandingan yang berikutnya aja nih. Oke, di pertandingan berikutnya kita masuk ke Liga Jerman, di mana ada Augsburg berhadapan melawan Borussia Dortmund. Dan untuk statistik di 5 pertandingan terakhirnya di masing-masing tim, di sini bisa kita lihat Augsburg hanya mampu mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Dan di 2 pertandingan terakhirnya di sini Augsburg kalah melawan Red Bull Leipzig dengan skor 0-6 di kandang Augsburg di liga kemarin, dan kalah melawan Bochum dengan skor 0-1 di kandangnya Augsburg juga nih. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Borussia Dortmund di sini hanya mampu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Dan di 2 pertandingan terakhirnya di sini Dortmund menang melawan FC Köln dengan skor 1-0 di kandangnya Dortmund, dan menahan imbang Eintracht Frankfurt dengan skor 1-1 kemarin di kandangnya Frankfurt. Oke, kita langsung masuk aja ke head to head di 5 pertandingan terakhir antara Augsburg dan Borussia Dortmund. Di sini bisa kita lihat, di sini Dortmund mendapatkan kemenangan sebanyak 2 kali atas Augsburg dengan skor 5-1 dan 0-3. Sisanya di sini Augsburg hanya mampu mendapatkan 2 kali kemenangan juga dengan skor 0-1 dan 2-1. Sisanya di sini berakhir dengan hasil imbang dengan skor 1-1 nih. Baik, kita langsung masuk aja ke klasemen sementara Liga Jerman. Di sini bisa kita lihat Dortmund berada di posisi keempat dengan perolehan poin 17 dengan 8 kali bermain. Dan untuk Augsburg sendiri di sini berada di posisi ke-15 dengan perolehan poin 7 dengan 8 kali bermain. Oke, bisa dilihat di sini ya. Untuk poinnya beda 10 poin boy antara Dortmund dan Augsburg. Oke, kita langsung masuk aja ke pasaran para Bandot. Di sini untuk pasarannya Bandot memberikan angka untuk handicapnya di 3/4, 1,5 dan 1/4. Saran gua di sini kita ambil udah jelas ya di Borussia Dortmund, ambil di 3/4-nya nih boy. Dan untuk over undernya di sini Bandot memberikan pasaran di over 3, over 3/4, over 2 3/4 dan over 3,5. Ya bisa dilihat di sini selalu terjadi bola-bola over nih boy. Tapi untuk saran gua di sini ya, untuk saran gua di sini kita ambil di under 3,5-nya. Dan untuk prediksi skor gua pada malam ini antara Augsburg dan Borussia Dortmund, di sini Dortmund bakalan menang dengan skor 2-0 aja. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk pertandingan yang berikutnya aja nih ya. Di pertandingan berikutnya di sini kita masuk ke La Liga, di mana ada Getafe berhadapan melawan Girona. Dan untuk statistik di 5 pertandingan terakhirnya di masing-masing tim di sini bisa kita lihat Getafe mampu mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Dan di 2 pertandingan terakhirnya di sini Getafe menang melawan Athletic Bilbao dengan skor 0-1 dan menang melawan Inter de Valdemoro dengan skor 0-11 nih boy. Dan untuk Girona sendiri di 5 pertandingan terakhirnya di sini bisa kita lihat Girona mampu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Dan di 2 pertandingan terakhirnya di sini Girona menang melawan Constantia dengan skor 2-3 dan menahan imbang Real Oviedo dengan skor 3-3 nih boy. Oke, kita langsung masuk aja ke head to head di 5 pertandingan terakhir antara Getafe dan Girona. Di sini bisa kita lihat Getafe mampu mendapatkan kemenangan sebanyak 3 kali atas Girona dengan skor 1-2, 1-0 dan 3-2. Sisanya di sini Girona mampu mendapatkan 2 kali kemenangan atas Getafe dengan skor 3-0 dan 0-1. Oke, kita langsung masuk aja ke klasemen sementara La Liga. Di sini bisa kita lihat Getafe berada di posisi ke-10 dengan perolehan poin 14 dengan 10 kali bermain. Dan untuk Girona sendiri di sini berada di posisi ke-20 dengan perolehan poin 7 dengan 10 kali bermain. Oke, bisa dilihat di sini bedanya 7 poin nih boy antara Getafe dan Girona. Oke, kita langsung masuk aja ke pasaran para Bandot. Di sini untuk pasarannya Bandot memberikan angka untuk handicapnya di Getafe ngasih 1/4, setengah lek-lekan dan 3/4. Saran gua di sini udah jelas ya, udah jelas ambil sang tuan rumah Getafe terus nih boy.
ambil di Getafe di seperempat. Dan untuk over undernya di sini Bandot memberikan pasaran di over 2, over 1/3/4, over 2/1/4 dan over 2,5. Ya bisa dilihat di sini selalu terjadi bola-bola over nih boy, sepertinya boy. Jadi saran gua di sini ambil di over 2 ya. Dan untuk prediksi skor gua pada malam ini antara Getafe dan Girona. Di sini Getafe dan Girona bakalan balas-balasan gol dengan skor 2-1 aja nih boy. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk pertandingan yang terakhir nih boy. Oke, di pertandingan terakhir di sini kita masuk ke Liga Portugal di mana ada Sporting Lisbon berhadapan melawan Alverca. Dan untuk statistik di 5 pertandingan terakhirnya di masing-masing tim di sini bisa kita lihat. Di sini Lisbon mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Dan di 2 pertandingan terakhirnya di sini Lisbon menang melawan Tondela dengan skor 0-3 dan menang melawan Alverca kemarin di Portugal Cup dengan skor 5-1 nih boy. Dan untuk Alverca sendiri di 5 pertandingan terakhirnya Alverca hanya mampu mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Dan di 2 pertandingan terakhirnya di sini Alverca mendapatkan kekalahan atas Gil Vicente dengan skor 0-4 di kandangnya Alverca dan kalah dengan Sporting Lisbon skor 5-1 nih. Ya kita langsung masuk aja ke head to head di 2 pertandingan terakhir antara Lisbon dan Alverca. Di sini bisa kita lihat Lisbon mampu mendapatkan kemenangan 1 kali atas Alverca dengan skor 5-1 dan Alverca sendiri juga mampu mendapatkan kemenangan atas Sporting Lisbon dengan skor 2-0 di tahun 2019 nih boy. Oke, kita langsung masuk aja ke klasemen sementaranya. Di sini untuk klasemen sementaranya Lisbon berada di posisi kedua di bawahnya FC Porto dengan perolehan poin 22 dan 9 kali bermain. Dan untuk Alverca sendiri di sini berada di posisi ke-12 dengan perolehan poin 10 dengan 9 kali bermain. Ya bisa dilihat di sini bedanya 12 poin boy antara Lisbon dan Alverca. Oke, kita langsung masuk aja ke pasaran para bandot. Di sini untuk pasarannya Bandot memberikan angka untuk handicapnya. Lisbon ngasih 2/4 dan 2,5 nih boy. Saran gua di sini udah jelas ya, ambil tuan rumah. Tuan rumah bakalan menang dengan pantai Bandot nih boy. Jadi ambil di 2/4-nya. Dan untuk over undernya di sini Bandot memberikan pasaran di over 3/4 dan over 3,5. Ya ini untuk saran gua aja nih, ambil di under ya, ambil di under 3,5. Dan untuk prediksi skor gua pada malam ini antara Lisbon dan Alverca, di sini Lisbon bakal menang skor 3-0. Oke, sekian untuk prediksi gua hari ini. Dan bagi kalian yang pecinta single bet atau mixed lainnya, kalian bisa pilih di handicapnya atau over undernya yang udah gua saranin tadi nih boy ya. Dan bagi kalian yang ingin gabung join di grup TV gua, kalian bisa langsung aja chat ke WA gua nih boy di 085119820834. Oke, terima kasih sekali lagi yang sudah subscribe, like, dan share channel ini agar lebih berkembang lagi. Gua Ale pamit undur diri, salam satu hobi.